Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Teman-teman dimanapun Anda berada, kita akan kembali melanjutkan materi kita kali ini tentang gerakan dakwah, ya, dalam menyebarkan kebaikan. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat di yaumil lahir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, selanjutnya kita coba akan mengkaji apa sih gerakan dakwah, ya. Gerakan dakwah ini adalah upaya di mana menyebarkan ajaran Islam dan juga mengajak masyarakat untuk menjalankan kebaikan tentunya. Nah, tujuannya adalah memandu manusia menuju kepada kehidupan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, kalau kita ketahui teman-teman, dari tujuan gerakan dakwah adalah yang pertama menanamkan keimanan, di mana menguatkan iman, ya, dan keyakinan masyarakat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tujuan kita dalam melakukan gerakan dakwah. Yang kedua adalah membimbing akhlak mulia, di mana di sini membentuk pribadi yang berakhlak luhur sesuai ajaran Islam. Nah, yang ketiga adalah tujuannya meningkatkan kesejahteraan. Ini wujud kita untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat manusia tentunya. Baik teman-teman, selanjutnya prinsip-prinsip gerakan dakwah. Yang pertama prinsipnya adalah kasih sayang, ya. Ini yang harus kita miliki berdasarkan berdakwah ini dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan paksaan. Nah, ini pentingnya kalau kita melakukan segala sesuatu atas paksaan, itu hasilnya juga nanti tidak baik. Nah, prinsip pertama adalah kasih sayang. Kita harus punya cinta dalam diri kita benar-benar tulus, ya, ikhlas, ya, tentunya. Yang kedua adalah keikhlasan, berdakwah semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan kepentingan pribadi. Nah, apalagi kalau kita berdakwah hanya minta pujian dari manusia. Nah, itu prinsip yang tidak dibenarkan. Pastinya adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam berdakwah itu semata-mata kita mencari ridho Allah SWT. Yang ketiga adalah prinsip kita kebijaksanaan, di mana teman-teman menggunakan metode yang bijak dan juga sesuai dengan kondisi mat'um kita, ya. Seperti apa kondisi mat'um kita? Itu juga harus kita perhatikan dalam memberi metode atau cara berdakwah. Nah, yang keempat adalah persatuan, memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam dalam berdakwah. Jangan sampai kita melakukan gerakan dakwah akhirnya memecah belahkan. Nauzubillah. Jangan sampai itu terjadi, ya. Jadi 4 prinsip ini yang harus kita miliki dalam gerakan dakwah. Baik, teman-teman, selanjutnya bentuk-bentuk gerakan dakwah. Yang pertama adalah lisan, ya, berupa gerakan dakwah ini berupa ceramah, khutbah, seperti itu, diskusi dan dialog. Nah, ini yang berbentuk lisan. Kalau yang berbentuk tulisan adalah melalui buku, ya, kita menulis buku, majalah, surat kabar, dan di media digital. Nah, itu dakwah-dakwah yang kita lakukan melalui itu tulisan. Nah, selanjutnya adalah aksi sosial, di mana seperti pendirian sekolah seperti itu, ya, rumah sakit. Jadi banyak sekali dakwah, ya, melakukan membangun sekolah gratis gitu, ya, khusus mungkin untuk anak yatim piatu atau orang-orang tidak mampu seperti itu. Ini aksi-aksi sosial yang sangat bagus sekali dalam melakukan gerakan dakwah. Yang kedua adalah rumah sakit. Mungkin kita memberikan fasilitas bagi yang tidak mampu, ya. Kalau kita ketahui sekarang ada BPJS dan sebagainya, tapi ternyata masih banyak sekali pelayanan-pelayanan yang kurang baik, yang kurang tepat, ya, di dalam masyarakat. Mungkin gerakan dakwah yang seperti apa yang kita berikan.
Nah, selanjutnya adalah pemberian bantuan. Nah, pemberian bantuan ini banyak sekali. Tidak hanya berupa materi saja semata ya, berupa banyak hal yang bisa kita lakukan kepada masyarakat. Aksi bantuan sosial dari mungkin kalau terjadi bencana di dalam masyarakat kita, apakah berupa pakaian seperti itu, apa saja kebutuhan yang kita lihat sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Baik teman-teman, selanjutnya strategi gerakan dakwah. Nah, bagaimana strategi yang harus kita lakukan dalam gerakan dakwah? Yang pertama, kita memahami audiens ya. Kita mengetahui latar belakangnya, latar belakang audiens kita seperti apa, atau madung kita seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan kondisi masyarakatnya yang menjadi sasaran kita itu seperti apa. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang kedua adalah merumuskan pesan. Kita menyusun materi dakwah yang relevan ya, dan mudah dipahami tentunya. Nah, itu. Yang ketiga adalah memilih media. Nah, menggunakan saluran komunikasi yang efektif, tentunya media apa yang kita akan gunakan yang supaya gerakan kita ini mudah diterima oleh masyarakat. Bisa berupa media sosial ya, baik itu YouTube, TikTok ya, ataupun juga Instagram dan yang lainnya yang sesuai kebutuhan masyarakat kita, yang menurut kita itu akan efektif nantinya untuk menyampaikan dakwah-dakwah kita seperti itu. Adapun teman-teman tantangan dalam gerakan dakwah. Nah, ini yang pertama tantangannya adalah keragaman budaya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang budaya. Nah, ini keragaman budaya ini menyesuaikan dakwah dengan konteks budaya dan sosial masyarakat. Tentunya kita lihat dulu budaya masyarakat kita seperti apa dan seperti apa strategi yang akan kita lakukan seperti itu, supaya kita bisa meminimalisir dari tantangan-tantangan yang ada dalam gerakan dakwah tersebut. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Nah, memanfaatkan teknologi digital untuk berdakwah secara efektif ya. Ini adalah tantangan. Kalau kita berdakwah tapi kita tidak menguasai ilmu teknologi ya, ini juga menjadi tantangan berat bagi kita. Jadi kita juga harus belajar, berupaya untuk memahami bagaimana sesuai perkembangan zamannya. Nah, yang ketiga adalah kesalahpahaman. Biasanya menghapus stigma negatif ya, dan mispersepsi terhadap Islam. Nah, banyak sekali yang mungkin kita tahu di masyarakat tentang stigma-stigma negatif tentang Islam ya, tentang agama kita. Tentunya ini yang harus kita beri pemahaman ya kepada masyarakat, jangan sampai mispersepsi ya. Oke, selanjutnya motivasi jemaah. Nah, kita harus memelihara semangat dan komitmen jamaah dalam gerakan dakwah. Terus memberikan motivasi-motivasi yang terbaik tentunya. Nah, kita lihat bagaimana peran masyarakat dalam gerakan dakwah. Yang pertama adalah menjadi pelaku dakwah, teman-teman. Aktif menyebarkan kebaikan dan mengajar orang lain kepada Islam. Yang kedua adalah mendukung kegiatan ya, berpartisipasi dan juga membantu penyebaran kegiatan-kegiatan dalam berdakwah. Nah, peran yang ketiga adalah menjadi mitra strategis. Nah, maksudnya di sini apa? Bekerja sama dengan lembaga dakwah untuk memperluas dampak gerakan itu sendiri. Nah, ini ada 3 peran masyarakat kita dalam gerakan dakwah. Yang tadi menjadi pelaku dakwah, yang kedua mendukung kegiatannya, yang ketiga adalah menjadi mitra strategis. Selanjutnya adalah dampak gerakan dakwah bagi kehidupan. Yang pertama, teman-teman, peningkatan nilai keimanan ya. Masyarakat kita semakin taat beribadah dan juga patuh pada ajaran agama ya. Yang kedua ada perbaikan akhlak dan moral. Harapan kita terwujudnya sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma Islam. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Masyarakat kita menjadi lebih makmur, adil, dan sejahtera secara material. Yang keempat, persatuan dan kerukunan. Nah, inilah harapan kita terjadinya keharmonisan ya dan solidaritas di antara umat Islam. Nah, inilah dampak dari gerakan dakwah dan bagi kehidupan yang tentunya kita harapkan di dalam menjalankan gerakan dakwah itu sendiri.
Baik teman-teman, mungkin ini saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.